Akhirnya naskah proklamasi selesai dibuat. Namun terjadi perdebatan di mana tempat yang akan digunakan untuk membacakan proklamasi. Nah, sekarang proklamasi ini sudah selesai, tapi di mana kita akan membacakannya? Di lapangan IKADA, Bung. Tidak, di situ keamanan kita tidak terjamin. Maaf, boleh saya mengusulkan bagaimana bila di rumah saya? Ya, itu bagus. Ya, saya juga setuju. Dan di sana saya yakin keamanannya terjamin. Kita bisa melakukannya di sana. Semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Suhud tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Permisi Tuan, apakah ada proses pengibaran bendera merah putih? Tentu saja harus. Itu merupakan lambang dari negara kita. Benderanya tidak ada. Bagaimana, Bung? Apa? Baiklah, akan aku perintahkan Fatmawati untuk menjahitnya sekarang juga. Tolong panggilkan dia. Baik, Bung. Apa Pak? Mengapa tiba-tiba memanggilku? Tolong jahitkan kain merah dan kain putih ini menjadi satu untuk menjadi bendera. Apa? Sekarang? Baiklah, akan aku usahakan. Soekarno sempat mengeluh saat detik-detik pembacaan proklamasi mendekati waktunya. Bung Karno telah demam karena malaria dengan suhu tubuh mencapai 40 derajat Celcius. Tak heran jika dirinya menggigil hebat dari ujung kepala hingga kaki. Sakit. Silakan. Saat itu, Dr. Soeharto selaku dokter pribadi Soekarno memberikan obat untuknya. Permisi, Bung. Iya, silakan masuk. Maaf, Bung. Para pemuda dan rakyat meminta agar segera membacakan teks proklamasi sekarang juga. Sekarang dan tanpa Bung Hatta. Iya, sekarang. Saya rasa Bung Karno dapat membacakan itu sendiri tanpa didampingi oleh Bung Hatta. Sebab naskah proklamasi telah ditandatangani oleh Bung Karno dan juga Bung Hatta. Saya tidak akan membacakan proklamasi tanpa Bung Hatta. Kalau Mas Muwardi tidak mau menunggu, silahkan membacakan proklamasi sendiri. Marilah kita membacakan proklamasi sekarang. Baiklah, mari kita siap-siap.
Muldoko, tolong siapkan perlengkapan upacara seperti mikrofon dan beberapa alat pengeras suara. Ya, siap. Saya akan segera menyiapkan alat tersebut dan memasangnya. Tampaknya selain mikrofon dan alat pengeras suara, kita memerlukan tiang untuk tempat mengibarkan bendera. Ya benar, kita memerlukan tiang bendera untuk mengibarkan bendera merah putih. Kalau begitu Suud, tolong cari tiang untuk mengibarkan bendera. Baiklah, saya langsung akan mencarinya dan akan memasangnya di depan teras Bung Karno itu. Baiklah. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita, untuk ada naiknya dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kita kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Akan dapat berdiri dengan kuatnya saudara-saudara. Dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! Merdeka! Hormat, gerak.